Halo, jumpa lagi dengan Sterindo Autosound. Kali ini masuk part 2. Di part ini kita sudah selesai instalasi untuk peredaman interior mobil Yaris Cross yang terbaru ya. Jadi ini kita mau coba jalan test drive untuk melihat hasil akhirnya sesudah kita install peredam di full interior. Tidak termasuk fender ya, tidak termasuk fender. Jadi hanya full interior dari pintu, lantai, plafon, juga fender belakang. Plafonnya kebetulan ini kan sunroof atau panoramik, jadi nggak bisa full peredamnya. Oke, kita lanjut mulai. Di sini seperti biasa saya tekankan kalibrasi kita di angka 50-an, 49, 50 lah ya. Jadi kondisi 50 ini, kondisi alat ini jalan berfungsi. Oke, kemarin itu menyentuh angka di atas 60 bahkan sampai 66. Ini part 2 ini kita lihat ya. Oke, kita mulai langsung jalan. Oke, di sini di jalan biasa kemarin kita jalan sekitar 30 km per jam. Oke, ini macet, jadi sambil kita tunggu jalan biasa di depan lebih lapang. Kalau didengar dari noise-nya di alat rekaman kita itu masih ada suara mesin yang masuk. Jadi nggak terlalu signifikan untuk suara mesin karena kita tidak meredam dashboard ya. Jadi ada berkurang, tapi kurang lebih menurut saya itu sekitar 20%. Jadi gunanya peredam ini road noise dan vibrate dari body. Oke, ini bisa nih. Oke, jadi kalau dilihat dari kontur jalan dibandingkan dengan sebelumnya dan kondisi trek yang sama, itu tadi sempat di angka 55-54 ya. Jadi berarti sudah berkurang. Kemarin itu di sini 60, itu sudah berkurang sekitar 40-50%. Tadi ada yang melonjak karena ada motor-motor, tapi lonjakannya nggak seperti kemarin juga. Oke. Bahkan tadi kecepatan saya kayaknya ada di atas 30 ya, 35 gitu. Tapi it's okay, kita ambil rata-ratanya aja. Oke, ini kita mulai jalan lagi ya. Tadi lampu merah. Yang mau saya tekankan juga bisa didengar sekali lagi suara noise dari rekaman kita bahwa getaran bodi atau suara motor yang lewat semua itu sudah banyak banget berkurang. Oke, di sini kemarin saya mulai dari 30 sampai 50 ya. Ini ada lonjakan kebisingan dari samping. Kemarin waktu kita tes awal itu nggak begitu rame ya. Kali ini rame. Kita bisa lihat yang masuk itu sekitar 3 dB sampai 4 dB tadi.
sekarang kita cari jalan tekstur konblok ya. Banyak ya kurangnya ya. Jadi hasil perekaman ini juga tergantung waktu kita ngerekam. Kemarin mungkin agak sepi. Nah ini juga kita lari 30 juga ya. Persis seperti tadi nih, jalanan tadi juga normal. Oke, benar ya, sudah turun sekitar 40-50% ya. Itu karena kita sebut angka 50 yang tadi, itu kalibrasi pertama. Oke, di depan lanjut jalanan konblok, siap. Oke, tadi udah kita lewatin jalanan konblok, nanti kita keluar sekali lagi. Kita langsung muter aja ya. Di konblok juga pengurangannya kurang lebih sama ya. Oke, kesimpulan sementara ini mobil Yaris ini akan lebih signifikan kalau kita lakukan peredaman di dashboard ya. Kita bongkar dashboard, kita peredam. Tapi bisa juga dicoba dari cara kedua, itu mulai dari jalan air di wiper itu di depan, itu bisa menolong banget. Ini rata-rata ya udah 54-55 ketahuan ya. Oke, di konblok juga tadi efektif banget. Ini saya berharap jalan baliknya satu trek lagi yang agak rusak ini, agak kasar karena beton aspal ini. Nah ini bisa kayaknya ini sepi ya. Mudah-mudahan saya dapat kecepatan yang kemarin, seperti kemarin 50 sampai 50 turun ke 30 ya. Oke, ini kita putar balik ya untuk dapat kontur jalan yang kasar, beton aspal ya. Bentar. Jadi tingkat mic kita sensitif sekali. Ini bunyi hazard. Oke, saya harap saya dapat kecepatan cukup
50 turun ke 30 ya. Saya nggak mau bawa ke tol karena ini mobil baru, jadi resikonya agak tinggi. Ini pun sebenarnya kalau diisi macet saya agak takut bawa mobil orang. Oke, saya harap dapat. Oke, sepertinya bisa tuh ya di depannya. Kita mulai ya. Jadi kesimpulannya bisa berkurang sekitar 40-50%. Jadi lebih ke road noise dan vibrate dari kendaraan kiri kanan ya. Nah, buat kawan-kawan kalau yang punya mobil ini beda ya, setiap tahun mobil itu atau setiap generasi mobil itu beda efisiensi peredamannya. Jadi kalau yang 2018 ke bawah, menurut pengalaman kita itu efisiensinya jauh lebih banyak dari mobil yang keluar beberapa tahun belakangan ini. Kenapa? Ya kita sama-sama tahu materialnya banyak yang dikurangi, terus makin banyak rongga-rongga. Jadi sengaja saya test drive pertama kali ini untuk mobil ini gitu, jadi Yaris ini, karena waktu saya ambil dari ownernya saya kaget juga ya, suara mesin waktu ngecas baterainya ini kan hybrid ya, itu kencang banget, bener-bener kencang. Jadi bergemuruh gitu, kencang banget. Terus di tol itu saya nggak berasa pakai kaca, jadi bener-bener dari samping kiri kanan itu berasa banget suara-suara dari luarnya ya, anginnya atau segala macam itu. Nah ini kaca juga, karet kaca ada kita bantu treatment supaya siulan anginnya berkurang ya. Oke. Kesimpulannya untuk peredaman kita bisa berhasil mengurangi ya 40-50%. Itu dihitung dari mana? Dari yang tadi kalibrasi pertama itu di angka 50, terus kemarin kita sempat coba di sampai angka 60-an, di lari 30 sampai 50 ya, 60 lebih. Tadi udah bisa mulai dari 54. Ya pasti bergejolak karena alat kita sensitif sekali, bisa dilihat kan, saya ngobrol segini aja bisa sampai 70 dB. Jadi alat kita tuh sensitif banget tuh. Dan yang terpenting grafik EQ ini nih, kalau nanti dilihat waktu saya jalan yang before-nya itu banyak peak di daerah tengah sini. Jadi peaking itu yang kita perdam. Kita cari perdam itu yang memang bisa ngetreat di kisaran frekuensi tersebut. Ini rata ya. Nah itu ada suara motor, knalpotnya lumayan kencang, tapi terkesan jauh suaranya. Jadi ya
kita dapat standarnya mobil Eropa ada di sini sekarang gitu. Mobil Eropa yang belum kita peredam ya, gitu. Tapi standarnya udah ada di sini. Bedanya lumayan jauh. Dari bantingan dan lain-lain, handling juga jauh. Jadi kawan-kawan juga mesti ingat, nggak ada beberapa calon customer itu nanyain berat berapa. Saya bilang sekitar 30 kilo. 30 kilo itu nggak bisa kita bandingkan dengan satu orang duduk, bukan, atau anak kecil duduk. 30 kilo ini kita sebar merata di seluruh bodi mobil. Jadi kita nggak bisa ambil titik beratnya itu yang mana. Ya otomatis mobil kita jauh lebih stabil, plat kita lebih stiff. Oke, sekian dulu coba-cobanya dari Sterindo Autoson. Ini kita udah sampai kembali ke workshop dengan selamat, syukur mobilnya tidak ada masalah karena kita test drive. Oke, next project kita lihat mobil apa lagi yang bisa kita test drive untuk peredamannya. Jadi biar semua punya inspirasi. Oke, sekian dulu dari saya. Next project kita ketemu lagi. See you.